Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat pisang goreng kopong naga. Ini sempat viral ya teman-teman. Unik banget, satu buah pisang bisa jadi sebesar ini. Dalamnya kopong, bisa diisi dengan coklat yang lumer. Ini enak banget, sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 160 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 100 gram tepung beras. Tambahkan 30 gram tepung maizena. Tambahkan juga 20 gram tepung tapioka. Masukkan 45 gram gula pasir. Tambahkan biji wijen, gunakan biji wijen putih dan biji wijen hitam masing-masing 1 sendok makan ya. Tambahkan 1 sendok teh baking powder. Tambahkan juga 3/4 sendok teh garam. Semua bahan kering ini kita aduk sampai tercampur rata terlebih dahulu. Kalau sudah rata, masukkan 30 gram margarin yang udah dilelehkan. Tambahkan 1 sendok teh pasta vanila dan tuangkan 500 ml air. Semua bahan-bahan ini kita aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk seperti ini sampai kekentalan adonannya pas. Nah, kalau udah tercampur rata, udah membentuk adonan, kekentalannya seperti ini ya, ini udah cukup, siap digunakan. Kemudian kita siapkan pisang yang udah matang, gunakan pisang yang cocok untuk digoreng. Di sini aku menggunakan pisang kepok. Ambil 1 buah pisang yang udah dikupas, kemudian masukkan ke dalam plastik. Ini kantong plastik biasa ya, yang udah aku gunting sebelumnya. Kemudian lipat kantong plastik supaya cukup membungkus 1 pisang di dalamnya. Lebarnya bisa diatur sesuai selera ya teman-teman. Selanjutnya kita pipihkan pisang ini menggunakan benda datar yang cukup lebar. Di sini aku menggunakan wadah kaca. Teman-teman juga bisa menggunakan talenan. Hasilnya jadi seperti ini. Langsung aja kita masukkan ke dalam adonan yang udah kita buat tadi. Celupkan merata dan lanjut goreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai bagian luarnya garing, bisa dibalik supaya merata ya. Lanjut juga goreng pisang yang udah dipipihkan dan dicelupkan ke tepung pelapis, begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, ketika pisang gorengnya udah mulai kokoh bagian luarnya, ini bisa kita jepit-jepit bagian pinggirannya supaya bagian tengahnya itu bisa kopong, jadi bisa menggembung. Kalau kira-kira udah garing, bisa kita angkat. Lakukan hal yang sama untuk pisang-pisang selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman yang udah aku goreng. Ini belum selesai ya, karena untuk membuat pisang ini kita perlu menggoreng 2 kali. Jadi untuk penggorengan pertama itu pastikan aja jangan terlalu coklat hasil gorengannya. Yang penting udah garing aja. Selanjutnya lakukan penggorengan yang kedua. Masukkan pisang ke dalam tepung pelapis lagi, celupkan merata, dan kita goreng lagi di minyak panas sampai garing kecoklatan merata. Step by stepnya sama seperti penggorengan pertama sebelumnya. Bisa dibalik supaya merata. Dan dipencet-pencet bagian pinggirnya supaya dalamnya itu kopong dan menggembung. Kalau udah garing kecoklatan merata, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, pisang goreng kopong naganya udah jadi. Dari penampakannya aja itu udah menggugah selera. Ini aromanya wangi dari margarin, vanila, kemudian aroma biji wijen. Waduh, mantap banget. Ini sebenarnya dimakan gini aja itu udah enak, tapi supaya lebih mantep lagi, bisa kita isi bagian dalamnya. Beri lubang di salah satu ujung pisang goreng. Di sini aku menggunakan sumpit. Kemudian isi dengan selai coklat atau bisa pakai isian favorit sesuai selera masing-masing. Beri secukupnya, sesuka hati ya.
Ini pisang goreng kopong naganya yang udah diisi dengan coklat. Luarnya garing, renyah. Dalamnya ada pisang yang lembut ditambah dengan isian coklat yang lumer. Coklatnya benar-benar sampai lumer melimpah kayak gini. Waduh, ini enak banget, cocok buat jadi ide jualan ya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat olahan pisang yang viral, namanya pisang kembung. Ini cara bikinnya gampang banget, tapi rasanya dijamin enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 130 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Tambahkan 46 gram tepung beras. Tambahkan 22 gram tepung maizena. Untuk takaran sendok bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Tambahkan 45 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau 4 gram. Tambahkan 1/4 sendok teh soda kue. 1/4 sendok teh vanili bubuk. Dan tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, tuangkan air sebanyak 240 ml. Sebaiknya airnya jangan dituangkan sekaligus ya, supaya kita bisa mengontrol konsistensi adonannya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata membentuk adonan. Kalau sudah membentuk adonan seperti ini, selanjutnya tambahkan 22 gram margarin yang udah dilelehkan sebelumnya. Aduk sampai margarin menyatu ke dalam adonan, pastikan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita beri tutup kain bersih atau plastik wrap. Kita biarkan adonan selama 15 menit. Ambil secukupnya pisang yang udah matang. Kita bisa menggunakan jenis pisang apa aja yang enak untuk digoreng. Di sini aku pakai pisang kepok ya teman-teman. Kemudian kita potong-potong. Potong-potong bulat seperti ini. Jangan terlalu tipis atau jangan terlalu tebal. Nah, seperti ini potongannya. Sekarang kita kembali ke adonan yang udah kita istirahatkan selama 15 menit. Masukkan pisang yang udah kita potong-potong. Masukkan beberapa pisang yang sekiranya bisa digoreng untuk 1 kali penggorengan. Jadi dikira-kira seberapa besar penggorengan yang digunakan ya teman-teman. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setiap kali mau menggoreng pisangnya kita harus mengaduk-aduk adonannya. Selanjutnya bisa langsung kita goreng di minyak yang udah panas. Goreng di api sedang. Goreng hingga kuning keemasan atau agak kecoklatan merata. Ketika digoreng dia akan menggembung karena kita menggunakan 2 jenis pengembang yaitu ragi dan soda kue. Kalau adonannya terlalu encer bisa rapuh dan tidak menggembung seperti ini ya teman-teman. Jadi pastikan aja adonannya itu udah pas. Kalau bagian bawahnya udah kuning keemasan atau agak kecoklatan bisa kita balik supaya merata. Dan kalau udah merata, udah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah teman-teman, ini dia pisang kembungnya udah jadi. Gemes banget, pisangnya kecil dan menggembung-gembung. Tinggal kita beri topping sesuai selera aja. Nah seperti ini ya teman-teman, pisangnya itu dibalut dengan adonan tepung yang luarnya garing, mengembang lembut. Dan ini dimakan tanpa topping aja sebenarnya udah enak. Susun di wadah saji atau di kemasan kalau mau dijual. Baris pertama langsung aja kita beri topping sesuai selera. Di sini aku beri topping glaze vanilla. Bisa juga teman-teman berkreasi dengan glaze aneka rasa lainnya atau bisa juga pakai kental manis.
Setelah itu aku tambahkan coklat blok yang udah diparut. Nah, selanjutnya kita susun lagi untuk barisan yang kedua. Beri topping glaze, kemudian coklat blok parut dan keju parut sesuai selera. Dan ini dia, pisang kembungnya udah jadi. Ini bikinnya gampang banget kan, cocok buat camilan keluarga. Para bocil pasti suka dan dewasa pun juga suka. Ini bisa juga untuk ide jualan karena ini lagi viral dan unik juga. Ini rasanya enak banget teman-teman, ditambah topping kayak gini jadi tambah mantap. Pisangnya lembut, ada sensasi kriuk ketika kita makan pisangnya, kemudian ditambah dengan glaze rasa vanila dan ada rasa coklat dan keju. Perpaduannya enak banget, selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat olahan pisang yang selalu jadi favorit. Buatnya simple, gampang banget, kriuk, manis, gurih. Apalagi kalau bukan pisang keju. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan membuat adonan untuk melapisi pisangnya. Siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 60 gram tepung beras. Tambahkan 40 gram tepung maizena. Tambahkan 45 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam. Masukkan 3/4 sendok teh baking powder. Dan 1/4 sendok teh vanili bubuk atau setengah sendok teh pasta vanila. Semua bahan kering ini kita aduk rata terlebih dahulu. Selanjutnya tuangkan 30 gram margarin yang udah dilelehkan. Tuangkan air sebanyak 360 ml atau bisa menyesuaikan. Kita tuangkan dan sambil diaduk sampai tercampur rata. Aduk terus sampai semua bahan rata. Gulanya juga pastikan larut. Kalau adonannya udah halus seperti ini, siap digunakan. Untuk pisangnya, di sini aku ada pisang kepok. Kupas kulit pisang. Teman-teman bisa pakai pisang apa aja yang bisa digoreng, kayak pisang tanduk, pisang uli, atau yang lainnya. Pastikan pisangnya udah matang ya. Kemudian potong sesuai selera. Aku potong miring kayak gini aja. Selanjutnya masukkan pisang ke dalam adonan. Aduk-aduk rata dan langsung aja bisa kita goreng di minyak yang udah panas. Goreng di api sedang. Goreng sampai kecoklatan atau kuning keemasan. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan atau kuning keemasan, balik supaya merata. Kalau udah merata seperti ini, angkat dan tiriskan. Lakukan sampai selesai ya. Dan ini yang udah aku goreng, kelihatan kriuk. Sebenarnya dimakan kayak gini aja tuh udah bisa ya, tapi kita kan mau bikin pisang keju. Jadi kita kasih topping dulu. Susun pisang goreng di dalam wadah. Ini aku bikin barisan pertama. Kemudian beri secukupnya sesuai selera gula palem. Selanjutnya beri secukupnya kental manis sesuai selera, atur aja ya teman-teman. Dan tambahkan keju parut sesuka hati. Tumpuk lagi dengan barisan kedua. Lakukan hal yang sama, kita beri gula palem, kental manis, dan keju parut. Ini aku bikin lagi barisan ketiga. Pokoknya atur aja ya sesuai selera. Tiap bikin barisan diberi topping dulu baru ditumpuk ya. Nah, ini udah selesai diberi topping. Dan ini dia, pisang keju udah jadi. Simple banget kan cara bikinnya, menggoda banget, siap disajikan. Keluarga pasti suka. Ini luarnya diselimuti topping keju dan kawan-kawan. Begitu digigit, kriuk dan ada manis dari kental manis serta gurih dari kejunya.
Dalamnya isi pisang yang lembut, aroma gula palem sebagai pelengkap bikin tambah mantap. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ide jualan simple, anti gagal, bikinnya gampang banget, gak perlu keahlian khusus. Semua bisa bikin. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil secukupnya kulit pangsit. Kira-kira di sini totalnya aku pakai kurang lebih sekitar 350 gram. Kemudian bagi menjadi 2 bagian, seperti ini. Dan selanjutnya, iris tipis memanjang. Seperti ini, lakukan sampai selesai. Hasilnya jadi seperti ini, siap digunakan. Ini kita pindahkan ke wadah atau mangkuk supaya mudah digunakan nantinya. Siapkan wadah, masukkan 125 gram tepung terigu, masukkan 30 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuangkan air sebanyak 175 sampai 180 ml. Tuang sambil mengaduk tepung hingga tercampur membentuk adonan. Aduk sampai adonannya halus dan tercampur rata. Kira-kira seperti ini. Menurutku udah cukup. Ambil secukupnya pisang kepok yang udah matang. Di sini aku pakai sebanyak 8 buah aja. Lepaskan buah dari kulitnya. Kemudian bagi atau potong menjadi 2 bagian. Seperti ini. Masukkan pisang ke dalam adonan. Tiriskan menggunakan garpu. Kemudian langsung aja kita balurkan ke dalam kulit pangsit yang udah kita iris-iris tadi. Tempelkan rambut pangsit sampai menyelimuti permukaan pisang. Ratakan dan lakukan sampai selesai. Nah, ini udah selesai dibalut adonan dan rambut pangsit, siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai garing dan kecoklatan. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, balik dan biarkan matang merata. Kalau udah matang merata, angkat dan tiriskan. Nah, ini pisang gondrongnya udah jadi. Dimakan gini aja udah bisa, tapi kalau teman-teman mau tambahkan topping juga boleh banget. Teman-teman bisa pakai apa aja, kayak topping kental manis, gula palem, dan keju parut. Nah, di sini aku beri glaze coklat. Glaze coklat ini belinya di toko bahan kue. Kemudian aku taburi keju parut di atasnya. Seperti ini hasilnya. Semakin menggoda selera ya. Kalau toppingnya teman-teman pengen lebih banyak lagi dari ini, silahkan aja. Di sini aku beri secukupnya, biar kalau di foto hasilnya cantik, gondrongan pisangnya masih kelihatan. Ini bagian luarnya renyah, ditambah topping coklat dan kejunya, dipadu sama pisangnya yang gitu deh rasa pisang ya. Pisang kalau diolah jadi gorengan udah pasti enak. Ini enak dan cocok buat jualan. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat popia pisang yang lagi ngehits di Malaysia. Kalau kita ini nyebutnya piscok lumer ya. Kita bikin dengan bahan-bahan yang terjangkau. Mudah banget pastinya, rasanya enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan pisang yang udah matang. Ini aku pakai pisang kepok. Ambil pisang,
dan lepaskan dari kulitnya. Kemudian bagi menjadi 2 atau 3 bagian atau menyesuaikan selera. Boleh kalau mau dipotong ujungnya untuk menyesuaikan kulit lumpia yang kita gunakan. Ambil kulit lumpia, ini aku pakai ukuran persegi 12,5 cm. Teman-teman boleh banget kalau mau pakai ukuran atau jenis lainnya. Kalau pakai yang lebih besar nanti lebih tebal hasilnya nanti, jadi lebih bagus ya. Beri tutup kain lembab seperti ini supaya tidak mudah kering. Letakkan kulit lumpia, beri pisang di atasnya, tambahkan selai coklat. Ini beli jadi di toko bahan kue ya, selai coklatnya. Kalau misalnya nggak ada, skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kita gulung seperti ini. Lipat kedua sisi samping kanan dan kiri. Kemudian beri air atau campuran air dan terigu seperti ini. Kuaskan di ujung kulit lumpia. Kemudian gulung lagi hingga hasilnya jadi seperti ini. Ini gampang banget, lakukan sampai selesai. Dan ini dia hasilnya. Ini siap untuk digoreng. Ini posisinya aku balik. Dan karena kulit lumpia yang aku gunakan itu kecil, sehingga gulungannya tipis kayak gini. Ini harus ekstra rapat gulungnya. Dan saranku kalau mau diberi isi coklat, gunakan kulit lumpia yang lebih besar atau bisa didobelin aja untuk mencegah coklat bocor saat digoreng. Goreng di minyak panas di api sedang, goreng sampai kulit lumpianya garing dan kecoklatan. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Ini udah jadi. Gini aja sebenarnya udah enak banget, udah boleh langsung disantap. Tapi supaya semakin mantap lagi, sajikan bersama aneka rasa sesuai selera. Ini aku pakai glaze coklat, vanila, tiramisu, dan stroberi. Glaze ini bisa beli di toko bahan kue ya teman-teman. Aplikasikan merata di atas popia pisang atau lumpia pisangnya dengan cara seperti ini. Tentu aja kalau teman-teman mau pakai Nutella itu juga boleh ya, silahkan aja. Dan ini dia popia pisang ngehits atau piscok lumer udah jadi, siap disajikan dan cocok buat ide jualan. Bikinnya gampang, udah pasti rasanya enak, luarnya lumer, kulitnya garing, isian pisang dan ada coklat di dalamnya. Ini enak banget, selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat jajanan simpel, anti gagal, cocok juga buat jadi ide jualan. Bahan-bahannya juga gampang ditemukan, rasanya enak, nagih, cocok dimakan rame-rame bareng keluarga. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat tepung pelapis. Siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung terigu, pakai protein sedang atau serbaguna ya. Tambahkan 20 gram tepung maizena. Masukkan gula pasir sebanyak 30 gram. Dan setengah sendok teh garam. 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tuangkan air sebanyak 190 sampai 200 ml. Ini jangan langsung dituangkan sekaligus ya. Sambil kita aduk rata sampai konsistensi adonannya pas. Untuk mengaduk adonan, aku menggunakan donat spatula dari Stain Cookware. Desain spatulanya ini lucu banget, handle kayu akasia asli, bahan silikon berkualitas, FDA approved. Yang mau samaan sama aku spatulanya, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Kalau konsistensi adonannya udah pas, kira-kira seperti ini udah cukup, bisa kita gunakan. Siapkan juga secukupnya tepung roti. Kita gunakan tepung pelapis dan tepung roti untuk membalut pisang. Siapkan pisang kepok matang yang udah dikupas kulitnya. Ambil pisang, masukkan ke dalam tepung pelapis. Angkat dan agak tiriskan sebentar. Masukkan ke tepung roti. Balurkan merata ke tepung roti sambil ditekan-tekan supaya menempel. Hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai.
Kalau semua pisangnya udah dilapisin, selanjutnya kita ambil satu pisang. Iris bagian tengah pisang, tapi jangan sampai putus ya. Olesi bagian tengah pisang menggunakan tepung pelapis. Kemudian kita taburi dengan tepung roti, biarkan menempel. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, ini siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas di api sedang. Untuk menggoreng, aku menggunakan diamond fry pan dari Stain Cookware berukuran 20 cm dengan coating 7 lapis granit teknologi Jerman, PFOA free, lead free, cadmium free, dan baby friendly. Kalau bagian bawah pisang udah kecoklatan, baliknya cukup sekali aja. Goreng sampai kecoklatan merata di kedua sisinya. Kalau udah kecoklatan merata, tepung rotinya juga udah kelihatan garing, angkat dan tiriskan. Ini dimakan gini aja sebenarnya juga udah enak. Penyelesaiannya kita beri secukupnya, kental manis sesuai selera. Kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Kemudian beri secukupnya keju cheddar parut sesuai selera. Dan tambahkan juga DCC parut atau bisa juga pakai meses coklat. Bebas ya untuk toppingnya, kalian sesuaikan dengan selera aja. Dan ini dia, pisang goreng sandwich udah jadi. Bentuknya anti mainstream dan kelihatan menggoda selera. Ini siap untuk disajikan. Cocok juga buat jadi ide jualan. Rasa garing di luar, lembut pisang di dalam, rasanya bercampur satu dengan manis dari kental manis, rasa coklat, gurih keju. Ini cocok banget perpaduannya. Mantap buat dimakan bareng-bareng sekeluarga. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.